Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama gedenya puja Allah, karena dengan takdir dan iradah Allah lah danyo mencapat di sini obat malamnya luntuan hadir kena. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan luntuan kepada abun beserta keluarga pimpinan lembaga pendidikan yang mulianya, pada seluruh gure-gure Bandung, pada yang mewakili Bapak Bupati, Pak Kepala Dinas Daya, kepada seluruh Bapak Muspika yang berhadir, pada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin lo sebut satu persatu, istimewa kepada seluruh kaum mak, kaum ayah yang hadir di komplek yang mulianya, lebih istimewa lagi kepada seluruh para santri, putra dan putri. Pak malamnya kita mendoa kepada Allah supaya kegiatan yang kita lakukan memberi rahmat dan berkat dan menjadi keberuntungan bagi setiap pribadi kita yang hadir di sini. Semoga sisa-sisa usia yang akan kita jalani dengan berkat kita jalani pegat acaranya menjadi usia yang terbaik, hidup yang semakin baik, dan semoga alam barzakh yang akan kita tempuh setelah berakhir kehidupan dunia menjadi kebun syurga bagi kita. Inilah fungsi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa risalah untuk memperbaiki kehidupan manusia, supaya siapapun yang menjalani kehidupan menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Karena akhir dari wujud manusia, akhir dari perjuangan manusia adalah dua, neraka atau syurga. Neraka dan syurga ditentukan oleh bagaimana cara menjalani kehidupan. Salah menjalani kehidupan, maka akan berakhir ke neraka. Benar di dalam menjalani kehidupan di atas garis yang lurus, maka akan berakhir ke syurga. Kuburan akan menjadi kebun syurga, tidak menjadi lubang neraka. Maka tanya bicara dan pegawai acara yang laginya ujung-ujung jinyan. Malam ini kita tidak berbicara bagaimana cara cari makan, tapi paling kalau kita berbicara bagaimana kita di dalam mencari makan, kita juga mencari syurga. Jangan sampai karena cari makan dapat neraka, makan dapat, neraka juga dapat. Menanti dalam hal yang lain, dalam aspek kehidupan, keberhasilan rakyat Aceh yang uronyo mungkin berkatnya menjadi nanggro yang istimewa, karena hal berbeda dengan kawasan lain di Nusantara.
di mana misi Islam terbangun sangat permanen dan memenuhi standar di masa-masa lalu. Kiban standar karena ada bahwa pertama Rasulullah napegah dalam sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang napegah sahabat, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu, cara cari makan, produksi makanan, melakukan bermacam aktivitas untuk kepentingan dunia, kamu itu lebih tahu. Jadi Rasulullah hanya pernah bertanya tentang cara pelapadi. Yang pernah pusing, bagaimana kamu beragama di dalam cari makan, bagaimana sikap dan perilakumu itu halal, jangan haram. Karena halal jalan ke syurga, haram jalan ke neraka. Dalam semua aspek kehidupan harus diagamakan. Maka orang Aceh berbeda dengan orang yang ada di pulau lain di Nusantara sebahagian, di mana orang Aceh mampu mengagamakan budayanya. Artinya budaya kehidupan dalam semua aspek mampu diagamakan. Iban baru gekun mampu diagamakan leha. Pertama, mampu dihalalkan dari praktek yang haram menjadi praktek yang halal. Yang kedua, mampu dijadikan sebagai amal berpahala. Yang ketiga, mampu dijadikan sebagai kekuatan bagi agama itu sendiri. Leboh halnya yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan ini menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan daerah lain. Nah, daerah-daerah dia menjadikan agama sebagai budaya, artinya menjadikan budaya sebagai agama. Lebih mempertahankan budayanya ketimbang mengutamakan agamanya. Paling asai budaya berle, agama beragama juga. Kamu beragama-agama aja, asal budaya berle. Jadi tak ada penyonanan pendeta, tiga istilah pendeta atau ruhban bahasa Arab, rahib bahasa Arab. Asal terima ngaju, asal balik nan mata nan romo kaji itu. Yang berle budaya. Agama hana buku. Urang Aceh kemenan. Semua aspek kehidupan itu disesuaikan dengan agama. Agama lebih utama. Kalau bertentangan antara kebiasaan dengan agama, tinggalkan kebiasaan, ikuti gaya agama. Karena memang yang diagamakan adalah kehidupan. Maka dalam halnya yang pesantrennya sebenarnya satu pesantren yang sangat strategis. Akan kejeberan. Karena nyona mahasiswa-mahasiswa dengan cok jurusan. Nah jurusan masing-masing. Yang jurusannya no tidak mandung wo kempen mandung. Nyo kalau nak berah salah. Berah salah. Ya kan?
Bagaimana masa depan lebih baik, bagaimana masa tua lebih baik, bagaimana saat berkeluarga lebih mapan. Tanya lebih kira untuk puhuya. Ada macam aspek dan jurusan kehidupan yang akan dijalani. Tapi awas, kalau semua aspek itu tidak mampu diagamakan, akan menjadi racun bagi masa depan setelah kematian. Ini yang menjadi masalah. Tetapi kalau semua aspek mampu diagamakan, saya jamin negeri ini akan maju menjadi manusia fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Lung dengan siapapun lung tim berdialog. Ada gede orang Aceh orangnya mundur bukan karena Islam, tapi karena orang Aceh hanya sepakat diislamkan kehidupan. Dan yang berada dalam sebuah generasi di mana umat Islam tidak sepakat dengan Islam dalam semua aspek kehidupan. Maka mulailah ada tempat bagi pemahaman liberal. Di satu sisi yang lain, eksklusif menjadi radikal. Di sisi yang lain, liberal melepaskan diri dari agama di dalam aspek kehidupan. Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah, tidak radikal, tidak liberal, tidak menghalalkan semuanya dan tidak membolehkan semuanya. Maka halnya yang penting, silakan ahli di bidang masing-masing. Kalau hanya sekedar cari makan, rugi. Padahal di situ boleh cari syurga. Maka gubernur minta syurga di dalam profesi masing-masing. Maka dalam agama mengatur tu na ilmu general. Setiap yang benar ilmu standar kan ilmu fardu ini. Siapapun harus selesai. Nah, ilmu yang berkaitan dengan profesi. Nyahinan baruna ilmu fardu'in dan ilmu fardu kifayah. Bagi yang sudah masuk dalam profesi menjadi fardu'in bagi dirinya dan menjadi fardu kifayah bagi yang lain. Dan yung rogolom tak makawin, nya hana mufum ilmu makawin, hana dosa. Bahan tak makawin. Ilmu tentang syarat sah nikah, yang baca nikah, hana ada debu, ada apa-apa. Untuk secara pribadi, ilmu halal haram, sah batal, berdosa atau berfahala, hana ada debu, hana apa-apa. Tapi begitu sudah menjadi calon seorang suami, calon istri, wajib tahu ilmu Islam tentang itu. Kalau tidak berdosa. Yang tu dengan tak perlain. Hana minta ilmu, berdosa, berbuat salah tanpa ilmu, itu dosa yang kedua. Dosa hana minta ilmu yang apa? Dosa buat salah hana ilmu yang apa? Wah boh dosa. Wajib. Bagaimana itu halal? Bagaimana di situ ada fahla-fahla di dalam muasyarah hubungan antar suami istri, tidak terjadi dosa dan kemurkaan. Bagaimana kekuatan rumah tangga menjadi kekuatan agama. Nyo ilmenyo nyo benar, nyo ke ilmu agama nyo pernah. Orangnya mau masalah dalam rumah tangga terjadi kehancuran perpisahan dini, watedakalan akibat tidak cukup agama di dalam menjalani kehidupan. Yang konflik manusia-manusia cerdas.
kadang orang yang profesional lako S2, istri S2, tapi rumah tangga hancur. Apa kurang cerdas? Bukan. Kurang akhlak, kurang agama. Sebab kecerdasan itu tidak diagamakan. Dalam dunia medis kesehatan terjadi bermacam malpraktek. Menyuruh dia tak teput tentang etika dan moral. Tak kalah. Kenapa itu terjadi? Karena ada kegagalan moral di sana, kegagalan akhlak. Yang penting peng kemati orang berkemai. Yang penting ubat berlagut. Tidak ada pelayanan di situ, amal. Kalau bisa tidak kerja ada uang. Kalau bisa ada uang tanpa kerja, untuk apa kerja? Kerja 1.000 tidak kerja 500 lah. Kerja tidak kerja 1.500. Bermasalah pelayanan publik. Sebenarnya itu gagal moral, gagal akhlak. Menyuruh beriman, membantu dan melayani ikhlas jauh lebih merasa beruntung daripada ukuran upahan yang sudah standar. Melakukan karena Allah. Pakai don damang surga, bau kerja rumah sakit. Bagaimana kerja rumah sakit damang surga? Belum melayani karena Allah, hanya harap upah. Lakukan ikhlas karena Allah. Allah memerintahkan berbuat baik antar sesama. Saya lakukan itu karena Allah. Bantu antar sesama, semuanya karena Allah. Berubah menjadi nilai pahala, dirubah menjadi amal besar di akhirat, masuk syurga. Atau dalam apapun bidang kehidupan. Tapi menyemu masalah, hansip ilmu yang berkaitan dengan iman, hansip ilmu yang berkaitan dengan akhlak, hansip ilmu tentang yang berkaitan dengan halal haram. Akhirnya semua profesi menjadi modal ke neraka. Maka dalam lembaga lagi itu hal terpenting. Ilmu tentang kehidupan kita mampu, dan mampu semua itu dijadikan sebagai amal modal ke syurga. Ini yang perlu belajar. Karena agama yang ngemeli Rasulullah tujuan kena supaya manusia baik berpikir instan, berpikir hanya masa depan udah, masa tua nanti ada mati dia nak terjadi yang nama di ke atau ke tapi ke sebagai trip terjadi katro dia dah kuntunu ke trip boleh terjadi katro tu ke kelewat tadi kaji ke toli ke nanti mati mandung sebagai trip mati terjadi kau deh mama dah fikir-fikir ku deh mutua aku mati akhirnya hidup hanya menunggu detik-detik penyesalan yang tiada berakhir di atas masa lalu yang salah karena jauh dari agama. Oh mapan harta cukup jai niat mati nyate mati jangan harta huru mati liya tahu deh detiknya tersut nyawa detiknya ubenya kepemilikan lepas kecuali yang sudah dirubah menjadi nilai amal. Maka ilmu untuk mengagamakan kehidupan itu hal yang sangat terpenting bagi setiap pribadi manusia yang hidup dalam dunia ini. Urutnya yang menjadi masalah
mekleh-mekleh orang yang punya profesi dalam aspek kehidupan jauh dengan agama, orang yang agama jauh dengan kehidupan. Duduk pakat tu Aceh pegat nang gero syariat. Syariat tinggal hidayah dia gero. Ada uji dia. Akhir tiba potong syariat itu masjid campur jilbab. Menurut aspek kehidupan lain hanam syariat, pakat orang yang jalaninya hanam pom syariat. Orang yang jalani aspek kehidupan hanam pom syariat, orang yang jalan syariat hanam pom je. Ya, berkata ekonomi syariat. Orang mekat hanam pom syariat, orang syariat hanam mekat. Ekonomi syariat. Yang pasti gagal lah. Jadi kalau gagal di saat cara berpikir, orang yang tengku pegat membahasah lesing. Lesing dia ibarat yang lesing. Bagi kesimpulan lesingnya kita praktek dengan tuannya haram mangki bantuan angka kaya anju mangki bantuan ana tak ambil haram kakak haram bubu aju haram ada maju iurung pubut je higanya kenyan dasar regulasi OJK iurungnya dasar kitab yang pegat kanun OJK orang hana mufhum syariat, orang yang mufhum kitab hana urusan kanun je. Matsabuk syariat OJK hana sapi temu tengku buat sembut nyo hana mufhum je hana mufhum yo kalau buat ke keberikan kameng hana dedik demo. Maka pesantren yang lagi nyo hal yang terpenting mau je anak-anak mahasiswa coba anda sedang memperkuat aspek kehidupan, tetapi jadikan itu menjadi kekuatan bagi aspek kematian. Itu manusia cerdas, itulah Islam, itulah agama. Abang menyebut orang yang terlibat yang lagi berburu di kebun binatang. Kenapa gak berat? Tahu berat, hai orang gak berat. Sudah pergilah majlis taklim, tahu nak berat. Hai orang kali berat ni. Sampai orang berat lah, dia lebut je ke reuni rutin. Kena lebut yang hana je. Ramai orang berat. Oh ramai dah. So orang kali berat. Yang hana buat je, hana pun tepuh be, ada tepuh be, hana terjangkau tepuh. Kena buat ada kemawi kau ulah oi kemawi dia ke nang kolam ke dak kemawi. Ia menjadi masalah. Maka lagi nyolah fenomena. Maka oleh karenanya cipu Islam pun tubuh boleh dapat Islam tubuh yang iman ada berah jika iman dah tak boleh dalam hati cipu Islam tubuh Islam mata Islam punyung Islam lidah Islam kaki Islam jaro kiban ilmu Islam mata kiban ilmu Islam kaki kiban ilmu Islam jaro kiban ilmu Islam lidah sehingga selalu dia berada di atas garis halal tidak haram, selalu menjaga bagaimana dia menghasilkan nilai-nilai pahala sehingga menjadi kehidupan. Semakin lama hidup semakin banyak amal, semakin kaya amal, maka semakin siap untuk mengakhiri kehidupan. Orang cikalan dia long lawanya lalu fikir-fikir ya dakwah majlis taklim lah pengajian sebuahnya lawanya lalu fikir-fikir duduk lu rempa urunyo
letak tanya mentah golong tak Islam sahabat bahagian tubuh yang cukup berbahaya karena Nabi ni pegang letak asal neraka hasil daripada kerjaan lidahnya di dalam komunikasi dan interaksi antar sesama. Apa sebab? Karena haig Islam lidah. Karena aktivitas manusia yang paling 70% adalah komunikasi. Sehingga dosa yang paling buat manusia adalah dosa komunikasi. Tengokkan hana fakultas komunikasi dan informatika jurusan tina tapi tak kalan manusia ada yang mututu siku nurakam tu makin ahli penghabar makin le dosa makin le munafik makin le dusta makin mampu menjebak orang lain dalam kezaliman-kezaliman. Sudah apa dah depu kita nyang saya dalam Islam ada 20 etika berbicara 20 dosa-dosa judul dosa di dalam berbicara apa semua yang berbicara itu sudah tahu ilmu itu dia piana sempurna kan perlain 20 buah judul Al-Ghazali katakan 20 buah judul Afatul Lisan urunnya manusia interaksi luar biasa yang hana bagi generasi masa lalu maksud contoh mumpat uronyo dengan teknologi lebih luar biasa produksi mumpat nalatnya zaman kempur mumpatnya kan konvensional biasa ada kita pegah abang orang nak tak boleh jaga aku nak orang apa nanti kaji kata ngerti roh kaji dah pegah balik belum kaji ni orang yang dengan teknologinya menyebabkan 3 atau 4 berempat dosa sabah ini 3 4 mesti juta boh dosa nah share sementara hendak putih yang cukup pada khud fil batil kalam fima layak ni jidal mirak riya ribah namimah tidak terasa sehingga hilang moral di dalam interaksi dan komunikasi terjadi konflik perpecahan karena gagal komunikasi etika komunikasi ya ilmunya apa yang benar sih yang purna cara penghawa anu mit ajui ulam laya sudi 6 tahun tamat SMP lahir tahun tamat SMA lahir tahun 12 tahun duduk nampak je cara penghawa yang betul etika penghawa yang betul Pate yang ini je ke perumahan mumang lah kau yang dia betul je udah lah kau yang betul je ya ikulah aku panjang angkat dia betul biar tu udah dia agak menantai betul biar tu merana perumahan nak kapoh hana nak katrom hana ni tapi hati mu duduk lepas sakit hilang kebahagiaan
Idonya hilang kebahagiaan karena hana moral di dalam berbicara, hana ilmu tentang berbicara. Maka Rasulullah tapi ingat jaga lidahmu. Leboh hal bak manusia yang paling penting untuk menyelamatkan dari neraka, lidah, mulut, kemudian syahwat farad, kemudian pertama lidah yaitu mulut, kedua perut, syahwat. Leboh halnya. Maka hal yang terpenting yang kadang terlupakan. Malamnya pun nak buat pakipan etika 20 etika berbicara. Apa jadi apa buat tahu dengan tausiah. Cuma tinggal, ayo belajar itu. Karena kekuatan komunikasi yang bermoral itu luar biasa. Lidah bisa menggiring manusia ke neraka, tapi dengan lidah ini juga manusia bisa masuk syurga. Hanya lidah. Tak la ilaha illallah dengan lidah sih. Tak mupat dengan lidah sih. Tak berzikir pakai lidah. Provokasi juga pakai lidah. Interaksi tulisan yang tak banti dosa dengan lidah. Maka ilmu-ilmunya yang dalam Islamnya mulai tenggelam orang. Karena tasawuf nak ukuran fardu ain. Dan you fikir saya tasawuf meretip tau ya. Tasawuf saya pak mau sabar, jak suluk kata tasawuf. Ada ketika menang tasawuf lagi. Tasawuf adalah akhlak mulai dari memperbaiki hati. Karena dua hal yang paling beruntung setiap manusia siapapun dia, apabila mampu menyelamatkan dadanya, hatinya. Yang kedua, mampu meninggalkan hal yang tidak penting, apalagi yang penting tidak. Dua hal. Sehingga pasti orang Rasulullah dengan duduk dengan sahabat pun nekut yang si ada na orang yang paling awai tamu ngerat pintunya yang adalah orang yang paling awai tamu syurga, orang yang awai tamu syurga yang gedingan di sahabat nampak tolong yang si ada yang akan teruk orang yang paling awal dalam syurga. Awalu ma yadkhulul jannah. Pangdinga limenan li sahabat menggepreh dia. Oh le orang ji. Kalangan ngan ke sahabatnya. Padahal ada lah orangnya. Kawan berai Nabi. Sudah. Tu Abdullah bin Salam. Waktu itu kan ya, manyu yang berahli Rasulullah. Sehingga sahabat yang merempak dengan Abdullah bin Salam nak tanya rahasia itu bahkan menang kepada Rasulullah. Sehingga Ron aja ke orang tak awal dah mau syurga. Rupa katanya, hai benar Ron berahli Nabi. Orang yang masuk kelompok pun dalam syurga. Boleh rahsia pun nama Ron. Berapa kamu? Berapa kamu? Jawab beliau Abdullah bin Salam. Inilah da'ifun. Saya manusia lemah. Kan manusia kuat loh. Lu urang lemah, urang biasa. Cuman yang nak baklung lu apa? Ilung yang nak lu jaga yang sanggup. Lu jaga lu saudara lu cuma dua hal. Itu dua halnya. Innama ausaka bihi
innama awthaka arju bihi Allah salamatus sadri wa tarku ma la yu'nini. Lung nyo hamba lae lung harap Allah, lung harap rahmat Allah ke lung, kasih sayang Allah ke lung, hanya dengan menyelamatkan hati. Saya selamatkan dada dan hati saya. Yang kedua, saya tinggalkan apa yang tidak penting. Hana gepah habis wate tenaga dan pikiran baik hana penting yang tipu. Yang kedua, menjaga kebersihan hati. Wapoh saya kan. Apa itu bersih hati? Kalau bahasa yang lain, itulah akhlak. Orang yang to'oh makna akhlak, kagak to'oh salamat as-sadri. Menjaga hatinya tidak kotor dari sifat-sifat muhlikat, tapi mengisi dengan sifat-sifat mujiat. Nyenalam tasawuf, pandai menjaga hati. Untuk cara jaga hati, mulai dari jaga mata, jaga punyu. Karena itu yang ada jaga hati, kata jengu ada hina konsep cara jaga air, hina ilmu. Dia buat salamatus sadri, selamatkan dadamu, artinya selamatkan hatimu. Karena tinggal di akhirat, yang jika atau syurga adalah orang yang ged ade, yang ged akhlak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Orang yang hana manfaat harta, hana manfaat anak, yang bermanfaat adalah kalbin salim, hati yang sehat, yang sejahtera. Jadi Abdullah bin Salam yang menjaga. Cara jaga kepenuhlah di para ulama. Bagaimana menjaga mata supaya hati tidak kotor. Bagaimana menjaga telinga maka hati tidak kotor. Maka kepegelah ilmu tentang hal-hal yang haram oleh mata, tentang hal-hal yang tidak penting dilihat oleh mata. Lenya gatulob dah yang je terdengar, dah yang hana je terdengar, dah yang hana penting untuk dengar. Yang semuanya untuk menjaga hati itu jangan kotor. Yang ditanyakan, hana dijaga. Watena urang keun ke tanya tak tanya. Hai fijih naik keun kilo. Naik keun tuai tahu kapagah upayang lo. Lian di dawa rumah mah dengar duduk dai. Pakai dengan pas sakit hati ku. Sebab dia sakit hati roh ku. Siapa sakit kau? Yang sakit sebab hati roh ku. Buka kalenyo kalenye. Gamu otori hati. Hingga le urang ladum lako dah bukan dah aku tangan agak-agak. Sama utang mai utang. Pakai modal. Oh, ini nanti ada model baru baji. Pada bajaroi kalah. Tapi barang modelnya itu, barang model je kai mutang lila. Kelebu ada hana bang terpeng utang kai tungel. Ada. Kenapa? Tidak mampu menjaga mata. Akhirnya menggoda hati. Betul menggoda hati, memutang dia hana pek. Kini buat memberi gendel kau. Duduk pakai Pakai karu, hei lah kau pergi ulai ke tu sampai utang nak laga, mak pun yang dengar ke sakit penyuang ke, tak karu. Akibat tidak bisa menjaga mata. Mana-mana lah akibatnya. Maka dalam halnya, ilmu agama yang bermufum untuk menjalani kehidupan. Maka yang perlu kita tanya, pertama nak ilmu dan amal yang general.
nak ilmu dan amal sesuai profesi. Yang kedua-dua adalah dapa agama, pemandang status beragama. Maka dalam halnya perlu mencari ilmu. Adik-adik lo mandum yang buat dia ada piuh-piuh kita berapa mandum berapa ilmu agama tentang pegahaba rela nanggro dunia lewitnya kacau, saling menghancurkan. Anak etika berbicara, pandai berbicara tapi tidak punya etika. Menduapuluh etika berbicaranya lu malamnya hana lu penuh mal pumufum mentang bawa hana mufum mufum hana mufum kaje pada mungkin dah buat di ayam babih mandu. Coba fokus, karena siapapun berbicara, maka orang yang sanggup mengontrol lidah dialah yang akan sanggup mengontrol hati. Orang yang haik kontrol lidah tanda haik kontrol hati. Punya lidah sanggup terkontrol akan pengaruh terkontrol hati. Kalau hati terkontrol, lidah juga akan terkontrol. Tiban pola kontrol, bicaralah tentang etika berbicara. 20 buah etika berbicara yang dibahas oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tabuh-tabuh murno. Sabab tanyo munyohana bereh hati hana regalida makin ilmu makin bahaya. Ulam yuk mi bagdeo yuk mi bagdeo yang pandai nak abe hubina urang mandum kesempatan kaya jaga makin na ilmu makin sombong. Jika mengenai ilmu makin tawadu makin berkah. Itu kan macam mamung tu. Ilmunya je penyakit lebu ni. Apa sebab efek samping. Lagi urung pajubu urung darah mamai pajubu kan ah. Ikut dia pajubu degai kan. Rebah kan dia pajubu. Pakan kena penyakit diabetes. Ke degah piganya penyakit menanti tanya ilmunya menyohana ilmu dasar ilmu farduin belum selesai menyangkut dengan tauhid, menyangkut dengan akhlak tasawuf dan penambahan ilmu-ilmu yang lain hanya menjadi sumber malapetaka, sumber kedengkian, sumber kesombongan, sumber persaingan yang tidak sehat. Maka inilah terjadi konflik. Maka dalam halnya yang pertama jaga dada yang Abdullah bin Salam. Yang kedua bergah Abdullah bin Salam watarku malayuk ini, aku tinggal sesuatu yang tidak penting bagiku. Yang hana penting yang ditinggalkan. Sebab buat je mana penting hana penting hana lepu buat tabuh penting tabuh hana penting yang kele penting hana yang penting hana si hanya kubur tegak-tegak yang dosa rugo hana penting yang dosa tan pahala hana tapi bawah-bawah teh bawah-bawah tenaga. Yang penting yang bermanfaat. Jadi Abdullah bin Salam segala hal yang tidak penting dia tinggalkan. Mesti dengar haba hana penting nya hang dengar ni. Pegah haba hana penting hang pegah si. Kalon atas hana penting hang kalon si. Apa mentang yang hana penting hana korban tenaga hana korban wate.
Hak korban yang penting-penting. Dah yang penting-penting. Itu buat yang penting ada dua macam ni. Yang penting pertama nak manfaat kedua yang ana rugo akhirat. Yang paling penting manfaat ke akhirat. Ni yang terpenting. Menyeku dunia dan ke manfaat ke akhirat hana baik urusan ayo. Kira-kira dalam kehidupan urangnya mulai tak tak benda sampai tak soalnya habis ke yang penting ke hana penting. Soalnya mulai pegah abah pun dia tak pegah hana penting. Cerita hana penting. Cerita hidup bukan kejadiannya ke kejadian je nak uri dia kaikoh tujuh iko maka podoman hai ka kaikoh maka podoman liko hai ke dah depu malih dah depunya ke podoman dah depu dah depu manjin nak sambung lam hanya si ada tujuan apa lain hanya menghabiskan waktu sehingga yang penting terlupakan. Nyoke hal-hal lagi nyoke yang beda kehidupan urang beragama dengan hana agama. Maka dalam halnya urangnya oleh yang penting saboh karena mandum-mandum manusianya umumji berinteraksi berkomunikasi ilmu tentang komunikasi yang halal dan yang haram, yang boleh, yang tidak boleh, yang perlein debu. Perlein. Hana debu dosa. Pubut salah ada depunya, pubut tak boleh dosa tu. Dosa hana debu tak boleh. Dosa pubut salah ada hana debu tak boleh. Adik-adik lu mandu, cobalah diskusi. Tumanya. Urang lain lagi nanti. Nyok kamu pak majlis taklim kamu semua buatnya habis mempegahan habis mendepa masalah orang buat. Cuman tanya orang yang buatnya bicara tentang mana. Dalam kehidupan rumah tangga jadi tak masalah. Kamu orang semua buatnya habis hana tiga mempegah tanya, menyo hana ke tanya ni orang buat. Cuman orang yang buatnya pi baru ke depu tanya bukan ke depu hana ke depu. Yang susah orangnya hana gedepu kibang kita yang apa baru kita yang ke gedepu lihat hana gedepu kita yang tu maka malamnya buat masalah maksudnya etika berbicara nyorongnya kata depu udah depu ada depu hana depu kau boleh malamnya sebab penuh haji jahil wabah 50 pun hana depu yang jahi 50% tambah 50% tu li hana depu yang kasar tu 100% wate kata depu hana depu yang kai 50% ke dah jahi malamnya yang tentang berbicara etika yang kata depu hana depu berarti kai 50% ke dah jadi berah ilmu tentang akhlak dan etika berbicara ya kamu faham malamnya mumpung kita kamu faham hanam ya kajara kamu hanam Abu Bakar bagi jaga lidah karena kepingat li Nabi mujahadah dengan dijaga lidah baik salah anak betul ke salah apa yang menempatkan orang ke kamu menempatkan kepo kamu menempatkan untuk fungsi kontrol lah nah penting bahawa uleh-uleh menempatkan kerana jadi kamu tu kepo ingat roh nyatanya orangnya gampang untuk jaga roh lagi orangnya pita pelasiban yuk jaga lidah berapa cok penuh yuk kepo pelasiban tengah mujahadah jaga lidah tahan selera berbicara karena apa?
manusia iktin de iktin gerah yang iktin ke berapa sehingga le baca pala puasa kan bah iktin gerah hati iktin de bah iktin berapa secret tutu yang salah ubina pala puasa mantiro pala puasa tende tegerah gada mendu apakah nama tun jeb hana jeb ye oh tun hana pajobu tun berapa nyan ke hai maka inti persoalan orang setiap yang jalani kehidupan pertama pastikan itu halal bukan haram untuk tak tepa halal dan haram yang harusna ilmu syariah ilmu agama hana but manusianya halalkan haramkan nyahana munyokan halal haram munyokan haram halal jalan ke syurga haram jalan ke neraka pemandang yang kedua ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah semua aspek kehidupan yang dijalani oleh masing-masing manusia selalu bernilai amal kebaikan selain daripada ibadah. Urina rumah gemagun yang selain minta ridha suami tetapi berfahala bagi magunnya umantang yang kekubut lah rumah tangga menjadi ibadah nyaru na ilmu ni ilmu yang bujur ke ibadah lalu nak berah nyolong ni ke ibadah juga deh kiban geni ke ibadah yang lagi dulu baju racun geni ke ubat apa kau baju racun lu niat je ke ubat ada tak niat ke ubat racun iji yang baru niat dan niat ke ubat yang ubat memang yang nak fungsi ji untuk ubat ini benar ilmu ni yang kelai syafaqah ala din umandang yang terpubut baik hancur agama pribadi agama orang lain baik hancur kibanti memperkuat agama dan memperkuat agama kentanya menteng juga orang lain sehingga nyoke hebat generasi Islam masa lalu semua kekuatan yang ada di tangan umat Islam menjadi kekuatan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam orang kaya kekayaan genyan kekuatan bagi agama orang na jabatan menjabatan genyan menjadi kekuatan bagi agama orang gasin nyai genyan ngendoa jadi kekuatan bagi agama makanya yang kena pegang oleh Rasulullah kiwamud dunia bi arba'atin ged dunianya ngempuk perkara pertama ilmu ulama yang kedua adil umara adil pemimpin yang kelima sahwatil aghniya murah orang kaya yang kelima doa il fuqara doa orang kafir mampu benar pondat ilmu ulama karena tanpa ilmunya ulama yang tersampaikan kepada umara tidak mungkin umara itu menjadi adil hanya ilmu ulama yang terdakwahkan kepada orang kaya han mungkin orang kayanya pemurah tanpa ilmu ulama yang tersampaikan kepada orang fakir han mungkin orang fakir yang taat dekat dengan Allah berdoa maka ilmunya putruk rata-rata putruk orang kaya putruk orang gasian putruk ku pemimpin putruk salah sampah mentang jahil rela oh lama na ilmu pemimpin jahil rela si oh orang kaya
na ilmu orang gasian tukang rapa orang kaya, tukang kacau kemudoa orang kaya dia, kemudoa bupeng fo orang kaya aja adalah. Maka lewat ilmu ulama tersampaikan kepada umara, maka menjadi pemimpin yang baik. Punya ilmu ulamanya tersampai ke orang kaya, kekuatan kekayaan dia menjadi kekuatan bagi agama. Tersampai ke orang gasinya ngendoa agaknya akan berkat dulu. Yang orang gasinya orang terima doa oleh Allah. Apabila orang gasinya taat, tu bagi doa berkaya agak hitam kaya, yang hitam gerah. Yang baik tak berah lagi dia udah berdoa kita yang berkaya baru ngasih mai kan berdoa gerah teman-teman. Oh kan mana iganya si kana pegat oleh Allah nya si kasih sip cara kasih bagaimana asai tayu mekat si katengok tu gaya ini tinggi dengan tinggi dia ju jaga ke pai dengan malam dan lain rumah blok kan apa tak berkaya orangnya tetap orang kasih dia nya pusing pegat akai ke mantau doa mantau nyanyi aku berdoa ke kau kaya bersih lagi orang murut kayaknya punya petah kau huruf yang baik ke petah kau petah balik lagi dia tak fikir doa bagi yang begini doa kerom tidak baru ngerti lu mudah rezeki oh lain udah doa bagi yang jago doa kerom mudah rezeki yang kerom bayar lekeh bagi dia kan mana lagi kejut mensaboh dunianya nanggro maju tat tetap na udah kasih itu nak konsep juga konsep mengentaskan kemiskinan juga program ekonomi di Banjaraya peningkatan ekonomi besar orang yang tip cara kasih yang gagal program ditinggal lu jamun nak pegat pengajian pada DPR nak pegat pengajian malu tanya ilo warapu ile program ke depan ke rakyat hai program jinyo ki Banjarai mengentaskan kemiskinan iman urang gasinyan dah berkaya hai nah urang gasin yang na jeda berkaya na urang gasin hang kaya tuh urang gasin yang jeda berkaya yang na syarat kaya bagai tapi na urang gasin dicipta oleh Allah sep syarat gasin bagai nyen hang kaya apa nyen gak nyen tak bergerak akal minta bergerak dia tak berduit dia pun meno juga bagainya sep syarat gasin berdoa pina bangai pina sentik dia nak kata nyan han boleh kata apa kalau pegah le ukama lebo penyakit yang nak ubah pertama mensapat sakit dengan Tuhan nyan han apa dah ubat Tuhan sakit dah ada ubat tak kata yang boleh le yang kedua mensapat berengatin ngan insyaallah han pulih kata kalau udah katanya dan berkasih rumah ayat kasih dia ibang ni berakai betul yang kejadian juga beratip sampai yang ke jauh belah ladum si cipta oleh Allah si cedera dicipta oleh Allah si memang pikiran lemah ini sebagai ujian bagi manusia yang dicipta kaya oleh Allah untuk murah ke orangnya maka dengan Islamnya selesai masalah kan gepegasian ubena orang kaya sehingga tak kalah dek pakiban pola Rasulullah nebangun generasi sahabat depak jaya orang kasih tetapi mereka manusia-manusia pengukir sejarah manusia pejuang hanya alasan dengan kemiskinan
terpuruk udin. Sepahit apapun mampu menghadapi dengan senyum ada masalah. Abu Hurairah kegayim dah dengar dia. Hati rak perawi hadi. Nyan ukuran gatin kan hana baje, hana baje 2 bok, hana 4 baje bu. Dia tu lelew ro hana 4 bu ya kan biasa. Ingat kejadian kan mati ro. Ada datang baru hana makanan kabengah hana makanan ya Abu Hurairah. Ibrahim nyompak bila rezeki lombanya oleh Allah. Nang tempat lain juga bibulung mereka. Sehingga dari tu masjid saja gedang jual awal dia ke pintu gedang awal. Ina so pakat pejabu. Lewat Abu Bakar. Bertegur Abu Bakar. Abu Hurairah. Bertegur katanya, hai Abu Bakar. Ilung na ayat apa nama form ilu. Pulen tanya baru kiban mu form ayatnya. Tujuan dia nyan pakat jauh. Lagi tanya, pegang Abu Bakar nyonya ayatnya lagi nyonya pengertian je. Pakai din ni. Oh, mana pakat jauh kada. Terus saya nama kenyan di Assalamualaikum nama. Nyonya pulen tanya muncul. Dia tanya nyan harapan punya dakwah rumah dapat jukan dulu balung gede yang pihak pakat tiga hampa bunganya anak sepakat anak nampak makanan you duduk tebik dari Rasulullah dari jauh ni ke Abu Hurairah dia dupu dia terus kita punya dayak rumah gilin Nabi ya dayak gede rumah you buat ada berapa dia yang ayat kamu ho siapa ratanya nyot yang je pada hai si je pun le mejuk di rumah kan aja di rumah Rasulullah yang na susu sama ciri ubud yang lepas ramai nyot tak susunya paling sep kedua ro urang 620 ro udah terus kenan terus rumah Hurairah yang cok yang susu ya beling siap kerja main ya Hurairah kiban tanya dia ke kau yuling pada ciri ubud nak can ni juga ada lah berak korang jadi dipno jadi urang dipno makan dipno ke makanannya kan jadi dia kan anak jetah je maka perintah Rasulullah lain tak kelek ling lam ju berata kang yu ling gero ju le na ke go ju yu ling ju pejihan na de ling na tapi na be ling lo lati ro katan ana wate sampai habis keliling mantang hana habis tu suya hanya mukjizat Rasulullah duduk habis geling manduk kena Rasulullah ling gerak lajib you ling gerak gejib ling lau gejib lau tamah lau maju apa yang gejib ling Abu Hurairah hai li rakato bunuh ka beri ke bagi hansip yang pernah ada apa begitulah orang-orang miskin para sahabat. Kemiskinan tidak membuat dia hina. Kemiskinan tidak menghalangi dia menjadi manusia mulia. Kemiskinan tidak menghalangi dia menjadi pengukir sejarah. Dan berjuang jadi kelompok orang yang dijamin syurga. Anak al-Azhar. Begitulah iman. Begitulah agama. Apapun status sosial, tapi tetap manusia bahagia dan sukses. Sebab menyodanya dan berkaya roh hanti modal, tetapi menyodok damang syurga mandum na modal. Damang syurga mandum na modal ni.
Orang gasin nak modal, orang kaya nak modal, orang sehat nak modal, orang sakit nak modal. Hai mana modal dia dengan semayang modal. Orang beramunyo tegak ke yudang semayang. Bawa teh hai gedang hanya semayang. Hai dah pergi di semayang. Semayang dua. Pahala ni. Hai dua. Tirae. Hai tirae. Hai musuh ngate selalu ada jalan. Allah